Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para subscriber Bagus Hati. Selamat datang di channel Kajian Islam, juga membahas tentang filosofi Jawa dan Islam. Channel yang berbahasa Jawa juga berbahasa Indonesia, jadi bahasanya campur. Di video yang lalu saya telah membahas tentang Saripati Surat Hud, dan di video kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Saripati Al-Quran, yaitu tentang Saripati Al-Quran, Saripati Surat Yusuf. Surat Yusuf terdiri dari 111 ayat. Isinya meliputi masalah keimanan, hukum-hukum, kisah-kisah, dan lain-lain. Dinamakan Surat Yusuf karena di dalamnya mengandung kisah Nabi Yusuf secara keseluruhan, yang pada dasarnya inti pokok kisah itu memberi teladan kepada kita bahwa kesabaran pasti membuahkan kebaikan dan kebahagiaan itu datangnya sesudah penderitaan. Sebagaimana yang telah dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Di dalam surat Yusuf terdapat ayat-ayat yang banyak diamalkan untuk maksud-maksud tertentu. Misalnya ayat 99 sampai ayat 100 itu biasanya ditulis untuk dijadikan azimat. Faedahnya agar bisa terbebas dari penjara atau tahanan bagi orang yang ditahan atau dipenjara, agar supaya diberi keringanan sehingga cepat dibebaskan. Maka tulislah ayat 99 sampai 100 dari surat Yusuf pada selembar kertas atau kain. Waktu menulisnya harus dalam keadaan suci serta memohon kepada Allah agar cepat terbebas dari penjara atau tahanan. Lalu tulisan itu diikatkan pada lengan di bawah ketiak kanan, maka insya Allah akan segera dibebaskan dari tahanan atau penjara. Ya, ini tentunya orang yang tidak bersalah lah, terkena perkara. Tapi kalau kebiasaan membuat bertindak jahat atau kriminal atau melakukan kejahatan, ya ini ya jangan gitu. Ini untuk orang-orang yang terkena perkara yang tidak bersalah atau gimana, supaya selamat dari penjara. Ayat 54 sampai 55 juga 56. Jadi ayat surat Yusuf ayat 54 sampai 56 biasanya diamalkan orang untuk mencari hubungan kerja. Ini buat remaja-remaja yang sedang mencari pekerjaan, yang mau melamar pekerjaan, ini bisa diamalkan. Acaranya berpuasa 2 hari dimulai dari hari Kamis. Hal ini dilakukan ketika akan berusaha mencari hubungan kerja atau akan memulai usaha. Pada saat berpuasa, setiap akan tidur malam, ayat-ayat tersebut dibaca 3 kali. Pada hari Jumat siang sekitar jam 2.30, ayat-ayatnya ditulis lalu disimpan di tempat yang tersembunyi. Pada malam Sabtu ketika akan tidur membaca La ilaha illallah 100 kali, Allahu Akbar 100 kali, Alhamdulillah 100 kali, Subhanallah 100 kali, Astagfirullahaladzim 100 kali. Pada hari Ahad tulisan diambil dan dibawa untuk mencari hubungan kerja. Insya Allah akan berhasil memperoleh pekerjaan yang layak dan menguntungkan. Adapun Saripati Surat Yusuf pada ayat keempat dari surat Yusuf yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asara kaukaba wa samsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Yang artinya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 buah bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Ketika bapak Nabi Yusuf yaitu Nabi Yakub mendengarkan cerita mimpi putranya itu, maka dinasihatkan kepadanya agar supaya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Oh, ini agar tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mengambil pelajaran dari peristiwa itu, maka bila mana kita bermimpi, jangan sekali-kali diceritakan kepada orang lain kecuali orang yang dapat dipercaya, sebab bisa jadi orang itu akan menafsiri mimpinya dengan tafsiran yang tidak baik atau akan berbuat hasud. Makanya ini saya dari dulu tuh, kalau mimpi apapun yang kira-kira itu ada maknanya, saya tidak pernah menceritakan. Jadi jangan sampai diceritakan. Kalau ada mimpi yang buruk, itu jangan diceritakan. Nanti takutnya ditafsirkan, terus kemudian tafsiran itu, kalau tafsiran itu jelek, akan mempengaruhi pikiran kita, akan mempengaruhi pikiran kita, dan akhirnya memang benar-benar terjadi. Makanya kalau yang mimpi-mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun, cukup disimpan sendiri. Tapi kalau bermimpi yang baik-baik, silakan itu diceritakan, nggak apa-apa. Mungkin cerita lucu atau apa, silakan kalau diceritakan. Tapi kalau sekiranya mimpi itu buruk, jangan diceritakan. Nanti takutnya ditafsirkan yang tidak bagus, dan akhirnya benar-benar tidak bagus gitu. Ya, cukup sekian pembahasan tentang Saripati Surat Yusuf. Semoga video ini bermanfaat ya. Buat Anda yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, jangan lupa like, komen, dan juga bagikan. Buat Anda para subscriber bagus hati, silakan di komen, silakan di like, juga silakan dibagikan kembali agar menjadi nilai ibadah buat kita semuanya. Semoga bermanfaat, semoga membawa berkah video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.